Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan sedikit membahas mengenai sistem informasi manajemen atau biasa disebut dengan SIM. Sebelum lanjut pada pokok pembahasan, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Sonia Kusumastuti dengan NPM 2018020150 dari Universitas Islam Batik Surakarta. Tujuan video ini aku buat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah ekonomi manajerial. Sekarang masuk pada pembahasan yang pertama mengenai sistem, informasi, dan manajemen. Untuk itu, aku akan jelaskan pengertian satu persatu mulai dari sistem. Di sini, sistem dikatakan suatu susunan yang teratur dan kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi atau institusi. Sedangkan untuk informasi, di sini menjelaskan data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Yang dimaksud data di sini yaitu fakta-fakta yang berupa angka atau statistik yang dapat menghasilkan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu manajemen. Untuk manajemen sendiri bisa sebagai proses dan sebagai subjek. Manajemen sebagai proses adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan yang sama. Sedangkan manajemen sebagai subjek adalah orang atau banyaknya orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan pengertian sistem informasi manajemen merupakan jaringan prosedur pengolah data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern dan ekstern kepada manajemen sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, aku akan beralih pada konsep-konsep sistem informasi manajemen. Di sini aku mempunyai 5 konsep, antara lain konsep informasi, konsep manusia, konsep sistem, konsep organisasi manajemen, dan konsep pengambilan keputusan. Aku akan bahas satu persatu mulai dari yang pertama, yaitu konsep informasi, yang dimana sistem informasi manajemen dibuat untuk menghasilkan informasi yang berasal dari kumpulan data mentah, kemudian diolah dan diproses sehingga menjadi berguna. Maksud dari informasi yang berguna adalah informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, bisa dibandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu konsep manusia. Dalam sebuah sistem informasi manajemen, manusia adalah pihak yang merancang, membangun, mengoperasikan, menggunakan, sekaligus mendapatkan manfaat dari informasi yang dihasilkan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia dengan beragam keahlian yang akan bekerja sama. Yang ketiga yaitu konsep sistem, yang dimana sistem informasi manajemen adalah sistem besar yang merupakan gabungan beberapa subsistem yang berbeda tugasnya tetapi terintegrasi dan saling terhubung. Subsistem di sini dalam sistem informasi manajemen terdiri dari subsistem yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyempurnakan data hingga menghasilkan informasi. Yang keempat yaitu konsep organisasi manajemen. Organisasi manajemen berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasional perusahaan. Untuk itulah tugas-tugas sistem informasi manajemen dibuat. Dan yang kelima atau yang terakhir
yaitu konsep pengambilan keputusan. Dalam sebuah organisasi, setiap keputusan harus diambil dengan menggunakan dasar yang jelas sebagai bahan untuk pertimbangan. Di sini, dasar pengambilan keputusan tersebut adalah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen itu sendiri. Kemudian lanjut pada manajemen informasi. Pengertian dari manajemen informasi itu sendiri adalah seluruh kegiatan untuk memperoleh informasi menggunakan seefektif mungkin dan membuangnya di saat yang tepat. Di sini aku mempunyai 5 jenis sumber daya yang dikelola manajemen, antara lain manusia, material, mesin termasuk fasilitas dan energi, uang atau money, dan informasi termasuk data. Untuk manusia, material, mesin, dan uang masuk pada sumber daya fisik, yang dimana sumber daya fisik akan dikelola setelah diperoleh, agar saat diperlukan sumber daya tersebut siap digunakan secara maksimal. Bila perlu, diganti sebelum sumber daya tersebut menjadi tidak efisien atau usang. Contohnya, penggantian sumber daya. Di sini aku mengambil contoh upgrade mesin, rekrutmen pegawai baru, dan sebagainya. Sedangkan untuk informasi yang termasuk data, masuk pada sumber daya konseptual, yang menjelaskan bahwa mendapatkan data mentah, lalu mengolahnya sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Baru setelah itu memanfaatkan secara efektif untuk mengambil keputusan dan jika perlu mengganti informasi yang usang. Jadi dapat disimpulkan definisi teknis dan perilaku dari organisasi ketergantungan kontradiksi. Malah masing-masing saling melengkapi. Definisi teknis menjelaskan kepada kita bagaimana beribu-ribu perusahaan dalam pasar yang kompetitif mengkombinasikan modal, tenaga kerja, dan teknologi informasi. Sementara modal perilaku membawa kita masuk ke dalam masing-masing perusahaan untuk melihat bagaimana teknologi itu mempengaruhi kerja organisasi internal. Sekarang masuk pada fungsi suatu sistem informasi. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang ada di layar mengenai fungsi-fungsi suatu sistem informasi. Di sini terdapat 3 aktivitas pada sistem informasi, yaitu adanya input, processing, dan output. Yang ketiganya saling berhubungan satu sama lain. Untuk input, di sini menunjukkan sekumpulan data mentah dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk diproses dalam suatu sistem ekonomi. Lanjut pada processing, berperan sebagai konversi atau pemindahan, manipulasi dan analisis input mentah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi manusia. Dan yang terakhir yaitu output. Output di sini berperan untuk distribusi informasi yang sudah diproses ke anggota organisasi, di mana output tersebut akan digunakan. Selanjutnya, menjelaskan mengenai ciri-ciri organisasi yang baik. Untuk ciri organisasi yang baik, di sini aku mempunyai 6 ciri, antara lain 1. Berlangsungnya kejelasan prosedur. Yang kedua, berlangsungnya keseimbangan. Yang ketiga, berlangsungnya kesepadanan. Yang keempat, berlangsungnya keadilan. Yang kelima, tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien. Dan yang keenam, tingginya tingkat penerimaan dan ketaatan. Untuk menjelaskan yang sebelumnya mengenai ciri organisasi yang baik, sehingga muncullah gambaran sebuah organisasi yang baik itu seperti apa. Di sini aku mengibaratkan seperti sebuah penjara panoptik, yang dimana semua anggota merasa terawasi meskipun tidak ada pengawasannya, dan terdapat kebebasan para anggota untuk melakukan inovasi
dan pengembangan kreativitas tanpa harus dikomando. Sekarang beralih pada pelaku dalam organisasi. Teman-teman bisa melihat di layar mengenai gambar tingkatan-tingkatan manajemen. Pasti teman-teman banyak yang sudah tidak asing mengenai 3 tingkatan ini. Mulai dari yang paling bawah yaitu lower management, kemudian naik pada middle management, dan yang paling atas ada top management. Untuk top management mempunyai fungsi utama sebagai perencanaan strategis. Middle management mempunyai fungsi utama sebagai pengendalian manajemen, dan lower management mempunyai fungsi utama sebagai pengendalian operasional. Selain fungsi utama tersebut, adanya penjelasan lain dari top management, middle management, dan low management. Di sini aku akan bahas satu persatu mulai dari yang top management atau manajemen tingkat teratas. Dalam pengelompokan level manajemen sistem informasi yang memiliki penggerakan dan pemikiran yang strategis sebagai penunjang aktivitas dan konektivitas suatu organisasi atau perusahaan. Lanjut pada middle management atau manajemen tingkat menengah. Dalam pengelompokan level manajemen sistem informasi yang memiliki penggerakan sebagai operator, konektor, aseptor, dan akselerator yang bergerak pada bidang-bidang tertentu dalam menjalankan tugas masing-masing bagan. Dan yang terakhir yaitu low management, manajemen tingkat bawah atau satu lebih rendah dibandingkan dengan middle management. Dalam pengelompokan level manajemen sistem informasi yang memiliki peranan penting sebagai generator, penggerak, penyuplai, dan spirit dalam menjalankan serta memimpin para staf untuk menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing pada tiap-tiap bidang tertentu dalam memberikan suatu informasi atau produksi, barang dan jasa. Nah, dari ketiga pelaku dalam organisasi tadi, ada kaitannya dengan jenis sistem informasi dalam organisasi. Bisa dilihat di layar adanya gambar dari berbagai jenis sistem informasi dalam organisasi yang meliputi jenis sistem informasi, kelompok, dan yang dilayani. Untuk jenis sistem informasi sendiri terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama, tingkat operasional. Yang kedua, tingkat pengetahuan. Yang ketiga, tingkat manajemen. Dan yang keempat, tingkat strategis. Sedangkan untuk kelompok di sini terdiri dari 5 kelompok, antara lain pengolah data pemasaran, produksi, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Dan untuk yang dilayani, pada tingkat operasional atau tingkat pertama, yang dilayani adalah manajer operasional. Untuk tingkat kedua atau tingkat pengetahuan, yang dilayani adalah pegawai yang mengolah data pengetahuan. Pada tingkat ketiga, tingkat manajemen, yang dilayani adalah manajer menengah. Dan pada tingkat keempat, tingkat strategis, yang dilayani adalah manajer puncak. Aku akan bahas satu persatu untuk jenis sistem informasi pada tingkat pertama sampai pada tingkat keempat. Untuk tingkat pertama, sistem informasi pada tingkat operasional yang mempunyai arti sistem informasi yang memonitor aktivitas mendasar dan transaksi dari organisasi. Di sini aku mengambil contoh yaitu kegiatan penjualan, penerimaan kas penjualan, dan masih banyak lagi. Untuk yang kedua atau tingkat kedua yaitu sistem informasi pada tingkat pengetahuan yang mempunyai arti sistem informasi yang mendukung pekerjaan pengetahuan dan data dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah membantu organisasi mengontrol aliran kertas kerja. Dan pada tingkat ketiga, sistem informasi pada tingkat manajemen mempunyai arti sistem informasi yang mendukung monitoring, pengawasan, pembuatan keputusan, dan aktivitas administrasi manajer. Untuk yang terakhir, tingkat keempat, sistem informasi pada tingkat strategis mempunyai arti sistem informasi yang mendukung kegiatan perencanaan jangka panjang dan manajemen puncak.
Perhatian utama dari sistem ini adalah menyesuaikan perubahan pada lingkungan eksternal. Kemudian lanjut pada kegiatan dalam organisasi sumber daya manusia atau SDM. Seperti yang dicontohkan pada gambar tersebut, adanya perekrutan, penerimaan, pendidikan dan pelatihan, penghentian dan administrasi tunjangan, itu semua saling berhubungan pada calon pegawai, dan pegawai yang pensiun, yang berpengaruh pada manajemen data. Di sini, sumber daya manusia mendukung area fungsional lain dengan membantu mendapatkan personil untuk melakukan tugasnya dan menangani semua pencatatan yang berhubungan dengan pegawai dan mantan pegawai. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, sumber daya manusia melaksanakan 4 kegiatan utama, antara lain yang pertama, perekrutan dan penerimaan, yang dapat membantu membawa pegawai baru ke dalam perusahaan dengan memasang iklan lowongan kerja, memberitahukan posisi yang diminta kepada agen kerja swasta maupun pemerintah, melakukan wawancara pemilihan, dan mengurus ujian bagi pegawai. Untuk yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan, yang dimana selama periode kepegawaian, sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Untuk yang ketiga yaitu manajemen data. Sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penghentian dan administrasi tunjangan, yang dimana selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan dan pembagian keuntungan yang semakin sulit administrasinya. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan, Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan jaringan prosedur pengolah data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern dan ekstern kepada manajemen sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Untuk itu, adanya sistem informasi manajemen ini dapat membantu sebuah perusahaan atau organisasi karena sistem kerjanya yang menjadikan efektif dan efisien, sehingga penerapan seperti ini dibutuhkan agar mendapat hasil yang maksimal. Sekian sedikit penjelasan mengenai sistem informasi manajemen dari aku. Kurang lebihnya aku minta maaf. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan tunggu video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.